Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa yang menimpa almarhum Brigadir Polisi Ridal Alitomi. Ini ada beberapa hal yang mau aku bahas adalah terkait dengan temuan yang ada di lokasi TKP, tepatnya adalah apa sih yang berada di dalam tasnya Brigadir RAT. Ini yang ngebuat aku aneh adalah gini teman-teman, ternyata di sejumlah media massa dikatakan bahwa ada tisu magic di dalam tasnya Brigadir RAT. Tisu magic. Oke. Mungkin buat kalian yang tidak paham apa itu tisu magic. Oke, coba aku bacakan ininya teman-teman ya. Apa sih maksudnya tisu magic itu? Bukan sembarang tisu ya. Jadi biar aku tidak salah gitu. Tisu magic dipercaya dapat mengatasi masalah ejakulasi dini yang dialami pria. Tisu yang dioleskan beberapa saat sebelum begituan membuat tahan lama. Tisu magic atau tisu benzocaine adalah tisu basah yang dipercaya bermanfaat untuk mencegah ejakulasi dini pada pria. Produk ini bekerja dengan cara mengurangi sensitivitas itu sehingga penggunanya tidak merasakan sensasi itu saat begituan dan menunda proses ejakulasi. Itu adalah hal yang unik. Bagi aku pribadi ini dia sudah orang dewasa kan ya. Terlepas, wah berarti ada ya itu urusan pribadinya Brigadir RAT. Tetapi pada saat berdinas, bertugas membawa seperti itu, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini ada, ya seperti kalian tahu dari pihak kepolisian mengatakan yang sudah bilang katanya sudah menghentikan kasus ini karena ini adalah kejadian karena keinginan Brigadir RAT karena urusan pribadi. Apakah berhubungan dengan urusan seperti itu juga? Ini agak berpikirnya nggak bisa dipungkiri agak sedikit ya mungkin akan ada pihak-pihak yang tersakiti. Misalnya kan sudah menikah. Apakah Brigadir RAT itu menjalin hubungan dengan perempuan lainnya dan kemudian perempuan tersebut sudah punya suami misalnya, kemudian terjadi cemburu, kemudian terjadi, ya kalian tahulah drama sinetron apa yang terjadi. Apakah ini mengarah ke sana urusan pribadi tersebut? Karena kan kalau kita lihat juga ya, dalam proses di CCTV, 2 menit kurang lebih sebelum terdengar suara letusan yang peristiwa seperti itu, Brigadir RAT mengakhiri dirinya sendiri, itu kan dia baru aja menurunkan majikannya, dalam tanda kutip ada perempuan, ada 2 perempuan ya, satunya adalah mungkin itu asistennya dan satunya lagi majikannya serta ada anak kecil di sana. Prosesnya begitu cepat, nggak mungkin detik-detik terakhir dia meninggalkan dunia ini kalau dia tidak memberikan sesuatu hal yang khas lah pada saat dia ngobrol dengan orang-orang berada di dalam mobil tersebut. Ini pribadi, jadi kita sudah mulai menghubungkan nih netizen gitu kan ya. Urusan pribadi kata polisi, mengakhiri diri sendiri, ada tisu magic. Kalian sudah tahu tisu magic itu fungsinya untuk apa? Ataukah itu juga bukan untuk dirinya, dia hanya membelikan untuk orang lain? Ada banyak possibility-nya. Berikutnya juga di dalam tasnya itu ada surat izin senjata di tasnya. Ini yang juga unik bagi aku pribadi. Kenapa? Waktu di pemakaman, aku cek dari jejak digital di media massa. Please correct me if I'm wrong. Kok aku tidak melihat ada prosesi pemakaman yang kedinasan seperti itu ya? Kalau dulu kayak waktu kasusnya Brigadir Joshua kan awalnya dimakamkan, kemudian digali lagi, terus dimakamkan harus dengan kedinasan juga, akhirnya kan ada ya. Kan sama polisi. Kok ini tidak ada? Apakah sudah ada keputusan bahwa dia sudah bukan lagi anggota polisi? Karena aku tidak melihat. Mungkin aku salah. Teman-teman, kalau memang ada anjas kamu salah bahwa di pemakamannya Brigadir RAT itu ada kok proses kedinasan, please tuliskan di kolom komentar ini. Karena aku cek tidak ada proses seperti itu. Apakah itu hal yang wajar ataukah tidak wajar? I don't know. Please enlighten me. Nah, kalau memang seandainya bahwa Brigadir RAT itu sudah tidak dimakamkan secara kedinasan, artinya kan dia sudah bukan lagi anggota polisi. Mungkin sudah di PTDH-kan. Tetapi kenapa dia masih memiliki surat izin senjata di tasnya? Itu adalah hubungannya yang mencoba aku tanyakan ke pihak yang berwajib. Dia masih punya loh surat izin senjata di tasnya. Bagaimana dia bisa memilikinya? Kan di Indonesia itu senjata masih ilegal ya. Hanya
anggota kepolisian pun yang tertentu yang boleh punya senjata. Kalau mau punya senjata juga kita ngurusnya ribet banget. Jadi bukan yang bisa diberedar luaskan bebas, kan nggak seperti itu. Oke, berikutnya juga dalam tasnya itu ada KTP, masuk akal. Ada SIM, oke lah, nggak masalah. Tapi yang ketiga adalah paspor. Paspor itu adalah identitas yang kita butuhkan pada saat kita mau pergi ke luar negeri. Ya, aku juga punya paspor. Kalau aku lagi keluar dalam kota mungkin saat aku di Indonesia ya, aku di Indonesia begitu aja, kayaknya aku jarang banget kemana-mana tuh bawa paspor, karena kalau kemana-mana yang dibutuhkan pasti KTP doang. Tapi kenapa Brigadir RAT ngebawa paspor anytime di dalam tasnya? Apakah kalau dulu waktu aku jadi zaman jurnalis ya, di Indonesia, memang kita itu harus standby paspor semuanya, takutnya tiba-tiba ada panggilan, ada liputan ke luar negeri dan sebagainya mendadak, kita harus ngebawa paspor. Itu memang kalau tugas-tugas yang kayak media atau yang sejenisnya, itu memang urgent, memang harus bawa paspor kemana-mana, pada saat kita kemana pun harus dibawa. Jadi pada saat misalnya nih, aku lagi liputan, mungkin di Lombok, tiba-tiba atasanku, Anjas, kita ada kejadian nih misalnya harus ke Thailand gitu. Wah, langsung aku bisa ke Thailand dari Lombok, nggak perlu lagi pulang ke rumah, ngambil paspor. Itu make sense. Tetapi kenapa yang tugasnya Brigadir RAT itu adalah sebagai ajudan dan juga supir, menurut versinya istrinya, BKU kan ke Jakarta, tapi kenapa harus ngebawa paspor terus? Wow, apakah ada sebuah peredaran internasional yang luar biasa di sini? Karena juga ngomong soal paspor, ditemukan juga dalam tasnya itu adalah mata uang asing Thailand. Waduh, berarti jangan-jangan Brigadir RAT baru aja ke Thailand nih. Wah, kalau tahu kita bisa ketemuan nih, karena aku juga di Thailand begitu. Oke, mata uang asing Thailand itu bukanlah mata uang asing yang kayak dolar, Singapura atau Amerika yang kita simpan ya nggak apa-apa kan, karena nilainya terus naik. Mata uang baht atau Thailand itu sama seperti Indonesia, nilainya juga nggak bagus-bagus amat, terus nurun. Zaman dulu, waktu aku pertama kali ke Thailand 9 tahun yang lalu, 1 baht itu dulu hampir 500 rupiah. Tapi sekarang 1 baht itu cuman 439, artinya terus menurun. Poinnya adalah, mata uang asing baht itu bukanlah mata uang asing yang biasanya bisa kita simpan karena nilainya akan tinggi. Nah, kemungkinan kenapa orang tersebut masih menyimpan uang mata asing Thailand begitu, karena mungkin masih sering bolak-balik ke Thailand. Oke, ada paspor, ada mata uang asing Thailand, ada banyak interpretasi. Yang berikutnya adalah mengenai ada tanda pengenal Mabes Polri. Oke, ini juga unik. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan tanda pengenal Mabes Polri? Karena katanya ada temuan dari Kompolnas ya, Benny Mamoto bilang bahwa kita sudah melihat buktinya bahwa Brigadir RAT itu sudah mengajukan cuti, tapi masih belum ditandatangani oleh atasannya. Apa yang bisa dijawab dengan fakta-fakta ini? Tanda pengenal Mabes Polri, ada bukti yang katanya Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, ada surat cuti yang belum ditandatangani atasan juga ada. Terus penjelasannya seperti apa? Oke. Nah, Novita Hussein, istrinya mengatakan bahwa yang awal-awal bilang, saya tidak percaya bahwa suami saya begitu karena dirinya sendiri. Menurut aku, keterangan pertama-tama dari seorang istri ataupun juga keluarganya itu yang bisa dirilai. Tapi kalau sudah kesini-sini, sudah lebih dari 48 jam setelah kejadian, menurut aku sudah nggak bisa dirilai lagi. Nah, sekarang kita beralih adalah ke sosok Indra Pratama, pengusaha pemilik rumah TKP tersebut. Sebenarnya siapakah dia ini? Karena nanti di tanggal 15 juga dia akan dipanggil oleh DPR, MKD-nya, untuk menjelaskan kenapa kok bisa kamu memalsukan nomor polisi yang dikendarai oleh Brigadir RAT tersebut dengan nomor polisi khusus untuk anggota DPR. Apa tujuannya? Bagaimana kamu mendapatkannya? Itu akan digali lebih dalam nanti ya. Nah, Indra Pratama ini adalah, kalau aku lihat di sini, banyak teman-teman bilang dia adalah ketua tim pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Kalau kita lihat dari masa kampanye lalu, memang dia banyak aktivitas di daerah Jawa Timur. Tetapi kan ya, ini kan suatu hal yang berbeda mungkin ya. Ya, aku nggak mau dihubungkan dengan politik deh, cuman itu adalah salah satu background-nya. Yes, memang betul. Kemudian juga beberapa keterangan dikatakan bahwa dia itu bukanlah
kayak si Brigadir RAT itu almarhum bukan menjadi ajudan dan supir pribadinya, dan Brigadir RAT dikatakan baru tinggal di situ sekitar semingguan, tujuannya hanya untuk silaturahmi. Tapi ini dibantah kalau kita lihat kesaksian dari tetangganya yang inisialnya I ya, yang bilang bahwa Brigadir RAT itu sudah sejak 2 tahun kok berada di sana, dibuktikan dengan kayak misalnya tarawih barengan, sholat Jumat. Itu kan sholat Jumat nggak tiap hari, sholat Jumat kan ya seminggu sekali, terus juga dengan kegiatan agama lainnya. Tidak mengatakan apakah selama 2 tahun itu tinggal di situ terus, enggak, tapi sering beraktivitas di sana. Dan juga kalian tahu kan dikatakan bahwa sejumlah saksi yang ada di area TKP bilang tidak pernah melihat Brigadir RAT itu menggunakan seragam dinasnya itu, kepolisian itu tidak pernah selama dia bertugas. Terus juga kedekatan kami sebatas pertemanan aja. Oke, seberapa bertemannya kok bisa seperti itu? Mengenai pihak keluarga, perwakilan keluarga sudah dibawa ke Jakarta menurut kepolisian bahwa untuk melihat lokasi TKP dan mendapatkan penjelasan secara menyeluruh. Dan dari penjelasan tersebut, akhirnya keluarga menolak untuk otopsi dan sudah ikhlas. Berarti memang ada dugaan adalah unsur pribadi dengan temuan-temuan tersebut. Tapi unsur pribadi itu unsur apa ya? Itu yang ngebuat kita masyarakat netizen masih penasaran. Apakah pure Brigadir RAT melakukan hal tersebut karena keinginan dirinya sendiri, atau karena ada ancaman dari orang lain, atau ada sesuatu hal yang kalau dia tidak membegitukan dirinya sendiri, ada orang lain yang akan celaka. Nah, ini yang perlu kita cari kejelasannya dari pihak terkait, karena sudah ditutup. Mudah-mudahan Kapolri yang sudah memberikan instruksi bahwa harus dibuka motifnya dengan jelas, ya mudah-mudahan bisa menjawab penasaran kita ya, karena kita masih sedikit trauma dengan kasus Sambo dulu, kayaknya masih ada rasa kayaknya nggak percaya 100% begitu ya. Tapi mau nggak mau aku juga harus mengatakan ada banyak kok teman-temanku anggota polisi yang baik, yang lurus, yang jujur, itu banyak banget. Tetapi sayangnya mungkin oknum-oknum saja ada yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, yang merusak nama kepolisian secara umum. Oke, itu yang bisa aku update mengenai kejadian Brigadir Polisi Ridal Ali Tommy. Kalau ada update terbaru, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terakhir, tinggalkan like, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Sosmara. Sampai jumpa.